Shalom. Salam dalam Yesus Kristus. Merdeka. Merdeka. Di tengah sini merdeka. Merdeka. Kita masih ingat cerita itu. Petrus melihat kepada Tuhannya. Dan saat dia melihat Tuhannya, dia bisa berada di atas air. Dia menjadi gaib. Saudaraku, orang Sangir bilang, isie kok dimareng suwowong ngake. Artinya dia berjalan di atas air. Ketika Petrus melihat Tuhan Yesus, ketika matanya tertuju kepada Kristus, dia menjadi gaib. Dalam bahasa Sangir, dia menjadi supernatural. Menjadi gaib dia. Tapi pada waktu dia memalingkan mukanya dari Tuhan Yesus, dia tidak lagi menjadi gaib. Dia tenggelam, saudaraku. Tenggelam dia. Oleh sebab itu, lihat terus Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita lihat terus Tuhan Yesus, kita menjadi gaib. Kalau di depan ini saya lihat terus Tuhan Yesus, kasih yang ngoni siap berapa lihat apa kita so hilang kita. Haleluya. Ketika orang Israel digigit ular, masih ingat cerita itu? Mereka melihat Tuhan Yesus dalam bentuk ular tembaga. Waktu ular menggigit, tidak mempan. Mereka menjadi gaib. Tapi waktu 1-2 orang tidak mau lihat Tuhan Yesus, dia tidak jadi gaib. Digigit ular, dia kena patokan ular. Saudaraku, jangan lihat persoalan saudara. Lihat Tuhan Yesus. Jangan lihat pekerjaan saudara yang lagi kacau. Lihat Tuhan Yesus. Jangan lihat bisnis saudara yang lagi merugi. Lihat terus Tuhan Yesus. Jangan bicara penyakit saudara. Lihat terus Tuhan Yesus. Jangan lihat diri saudara. Jangan ceritakan kepada orang persoalan saudara. Jangan ceritakan kepada orang permasalahan saudara. Ceritakan Yesus. Lihat terus ke atas. Lihat terus kepada Yesus. Kaki menginjak bumi, tapi mata kita ke surga melihat Yesus Kristus, dan kita akan menjadi gaib. Haleluya. Ketika perempuan pendarahan itu berkata, kalau saya jamah jubahnya, saya pasti sembuh. Tapi dia sudah 12 tahun berusaha, tapi tidak sembuh-sembuh. Hartanya sudah habis, tapi dia bilang, kalau saya pegang jubahnya, saya pasti sembuh. Apa artinya? Dia sedang melihat kasih karunia Yesus Kristus. Dia bilang, itu Tuhan Yesus pepambai. Dia sobatnya dengar, itu Tuhan Yesus pepambai. Dia belum percaya, itu Tuhan Yesus baik sekali. Tapi serta dia so habis doi, 12 tahun, semua so habis. Akhirnya dia percaya Tuhan Yesus. Dia lihat Tuhan Yesus ketika dia berkata, kalau saya pegang jubahnya, saya pasti sembuh. Dan betul saudara, kita ingat cerita itu. Dia di antara kerumunan orang banyak, terus dia pegang tali jubah Tuhan Yesus. Amin saudara. Dan seketika itu dia apa? Sembuh. Dan apa yang terjadi saudaraku? Thank you brother. Apa yang terjadi? Yesus katakan, who touch me? Siapa yang jamah saya? Rasanya ada yang keluar ini, tenaga dari saya. Siapa yang jamah saya? Who touch me? Petrus bilang, Tuhan, banyak sekali orang di sini. Siapa mau pi maka tahu? Siapa yang pegang Tuhan? Siapa mau pi maka tahu? Petrus bilang. Untung Petrus dia bilang, siapa mau pi maka hindah? Dia bilang, siapa mau pi maka tahu? Siapa mau pi maka tahu? Kalau siapa yang pegang Bapak Petrus? Apa Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang, who touch me? Terus itu perempuan pendarahan datang totofore. Oh Tuhanku, kita yang jama, saya yang jama. Terus Tuhan babale, hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Saudaraku, ketika perempuan ini melihat kasih karunia Tuhan, Tuhan berbalik dan melihat imannya. Haleluya. Ketika kita melihat kebaikan Tuhan Yesus, ketika kita membaca kitab suci dan melihat kasih karunia Yesus, Yesus akan membalik dan melihat kita. Dia melihat iman kita.
Kalau kita mau, saudaraku, Tuhan melihat iman kita. Lihat kasih karunia Dia setiap pagi, setiap siang, setiap malam. Haleluya. Kita berada di sini sedang melihat kasih karunia Yesus Kristus. Ada amin, saudaraku? Kita sedang melihat, kita sedang duduk di kaki Yesus. Kalau kita duduk di kaki Yesus, satu hari kita bisa dapat ikan. DP di dalam mulut ikan ada doi. Haleluya. Ambe tu doi, simpang di bank. Tu ikan jang makan. Petrus, pimangael, pitangga ikan. Terus Petrus babale. Dapa, martuhan, ada doi pada pemulu. Kalau kita duduk di kaki Yesus, kita pasti dapat ikan, ada uang di mulutnya. Amin. Haleluya. Kita semua sekarang ini sedang duduk di kaki Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Duduk di kaki Yesus, maka engkau akan memperoleh ikan yang ada uang di mulutnya. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Tempat itulah yang indah. Aku mau tetap sana. Duduk dekat kaki Yesus. Di sana ku pandang terang cintanya yang tak terduga, rahmatnya tak terbilang. Ketika kita mendengar salib, terpesonakah kita oleh salib Kristus? Atau lebih terpesonakah kita dengan dunia ini? Ketika nama salib disebut, salib Yesus Kristus, di tempat duduk kita, di tempat tidur kita, di berjalan kita, di lari-lari kita, terpesonakah kita kepada salib Kristus? Atau kita lebih terpesona dengan dunia? Ini mobil terbuat, ada yang dari emas kuning seluruh badannya, ada yang terbuat dari emas putih seluruh badannya, ada juga yang terbuat dari kristal ditaburi dengan 600.000 kristal. Terpesonakah kita melihat ini? Kiapa kondong so baking oto begini? Mau makan puji pasapa dorang ini? Tadi malam kita melihat rumah pribadi 27 lantai, nilainya hampir 20 triliun. Tadi malam kita hitung-hitung bisa menampung 7 kali dari penduduk Manado kalau beli BTN semua. Mana kita lebih terpesona, Pak Tommy? Mobil ini ataukah kemuliaan salib Yesus Kristus? Kalau saya melihat mobil ini dan saya terpesona dan melihat salib Yesus Kristus tidak begitu terpesona, saya harus bertanya. Mulai bertanya akan iman saya kepada seorang juru selamat yang bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Yesus Kristus
memberikan grasi kepada dunia. Presiden kasih grasi, tapi presiden cuman punya unsur kemurahan. Tidak ada unsur keadilan. Makanya grasi cuma jadi teori. Cuma ada di buku, mar ndak pernah kasih. Orang bilang sama Jodeng Leo, tuh dia. Orang itu habis bunuh 100 orang, hukuman mati. Presiden datang, grasi, bebas. Rakyat semua marah. Kecuali presiden bilang, bebas dia ganti kita. Tembak pak kita sekarang. Dia mini orang tanda kenal, no tembak jo pak kita presiden. Tontus bilang, bodok le dia. Tapi Yesus Kristus memberikan grasi. Memberikan grasi. Ada unsur kemurahan di sana. Ada unsur keadilan di sana. Ada unsur kesucian di sana, ada unsur kebenaran di sana. Karena Tuhan adalah adil, Tuhan adalah suci, Tuhan adalah benar. Supaya Tuhan tetap benar, supaya Tuhan tetap adil, supaya Tuhan tetap suci, Tuhan mengirim anaknya untuk mati. Untuk membuat kita jadi benar, anaknya harus mati. Karena Tuhan adalah benar, karena Tuhan adalah adil, karena Tuhan adalah murah hati. Dan salib adalah lambang dari benar, salib adalah lambang dari murah hati, salib adalah lambang dari kesucian. Haleluya. Disaliblah keadilan itu ditegakkan. Hukum yang diciptakan oleh Tuhan menuntut pencipta hukum itu, engkau harus mati. Si yang diciptakan sekarang menuntut kepada sang pencipta, yaitu Yesus Kristus. Kalau engkau mau menjadi penyelamat dunia, hukum menuntut engkau harus mati disalib. Oleh sebab itu hukum ditegakkan di atas kayu salib. Haleluya. Yesus membela hukum. Yesus menegakkan hukum di kayu salib. Sebab hukum menuntut dosa harus mati. Ketimbang Yesus bilang, Tuhan bilang batalkan saja itu hukum. Kalau hukum itu sudah dibatalkan, tidak perlu kematian. Tetapi Tuhan tidak membatalkan hukum. Oleh sebab itu dia harus kesalib dan menerima akibat dari hukum, yaitu upah dosa adalah maut. Dan dia sudah mati buat kita 2000 tahun yang lalu. Amin saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Di manakah kekuatan Allah pada kita? Apakah di dalam doa? Tentu saja. Apakah di dalam kita puasa? Tentu saja. Apakah di dalam kita datang ke gereja? Tentu saja. Tetapi kekuatan dari Tuhan di dalam keselamatan datangnya dari Injil Yesus Kristus. Datangnya dari kasih karunia. Doa perlu, puasa perlu, menyangkal diri perlu, memberi perlu, datang ke gereja perlu, baik sama orang perlu, menolong orang lain sangat-sangat perlu, menolong pembangunan gereja perlu. Tetapi kekuatan Injil, kekuatan yang dari Allah itu hanya bersumber dari Injil Yesus Kristus, yaitu kasih karunia. Amin saudaraku. Haleluya. Kita baca ini bersama-sama. Yohanes 14 ayat 6. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Roma 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Malam ini kita ada pada huruf ketiga dari KM Bahari. Malam pertama huruf K sudah kita renungkan. Malam kedua huruf M, merdeka tadi malam. Dan malam ini huruf B, benar. Yaitu kebenaran manusia versus kebenaran Kristus. Ayat ini berkata jelas sekali, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Inilah kesaksian saya yang baru datang pada malam hari ini. Saudaraku, saya ikut Tuhan 40 tahun. Tetapi tanpa saya sadar, saya meletakkan hukum Taurat di samping Yesus Kristus.
Ini Tuhan Yesus selama 40 tahun. Ini Tuhan Yesus, saya taruh hukum Taurat di samping Yesus. Ini Tuhan Yesus, saya bilang plus hukum Taurat. Ini Tuhan Yesus, saya bilang tambah hukum Taurat. Tanpa saya sadari, itulah kebenaran saya selama 40 tahun. Tuhan Yesus dan hukum Taurat. Saya mendua selama 40 tahun. Kristus adalah pengantin lelaki dan kita adalah pengantin wanita. Dan selama 40 tahun saya punya dua pengantin. Tanpa saya sadar, tanpa saya tahu bahwa itu salah, saya menjalankan iman saya seperti itu, yaitu Kristus plus hukum Taurat. Dan selama 40 tahun saya tidak bisa menjamah jubahnya karena saya mendua. Dia memang sayang sama saya, tapi karena saya mendua ada hukum Taurat di sini, hidup saya masih khawatir, hidup saya masih takut. Saya tidak punya hubungan yang intim dengan Kristus. Iya, teman saya berkata, Yesus memeluk kita, walaupun kita tidak menjamah dia, Yesus peluk kita. Tapi ingat saudaraku, orang Farisi juga Yesus sayang, tetapi orang Farisi menyalibkan Tuhan Yesus. Itu yang saya rasakan selama 40 tahun. Itu makanya selama ini saya kalau naik pesawat terbang, tako-tako. DP babunyi Joso mulai balaeng, kita bilang astaga, soku kehe ini DP masina. Kagede semua jatung ini. Ini kalau dia jatung, bagaimana kita pe anak dua ini dia. Dorong belum kelar sekolah, khawatir. Bagaimana tapi bisnis ini, saudaraku. Saya tidak punya hubungan yang intim dengan juru selamat saya selama 40 tahun. Ini kebenaran Kristus. Inilah Kristus. Saya tambah dengan kebenaran saya sendiri. Pada malam hari ini kita akan merenungkan mengenai benar. Yaitu kebenaran. Intinya adalah bahwa kebenaran itu hanya percaya kepada Yesus Kristus. Itulah kebenaran itu. Ayat nanti akan mengatakan, walaupun tidak bekerja sama sekali, asal percaya kepada Yesus Kristus, maka orang itu sudah dibenarkan. Bukan oleh hasil usahamu, bukan oleh hasil pekerjaanmu. Ini yang saya alami saudaraku selama 40 tahun. Kebenaran Kristus adalah iman kepada Kristus. Kebenaran Kristus tidak seperti saya. Ini Yesus Kristus, ini hukum Taurat. Dan saya bangga dengan melakukan hukum Taurat. Saya ikut melakukan hukum Taurat. Saya turut perintah Tuhan. Saya anggap keselamatan ke surga adalah iman kepada Yesus Kristus. Di samping iman kepada Yesus Kristus adalah perbuatan hukum Taurat saya. Dan itu salah sekali. Mari kita lihat ayat-ayat berikut ini. Akan kelihatan bahwa itu salah. Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Kita semua sudah berdosa dan jatuh kepada murka Allah. Tadi malam kita katakan, kita nanti butuh Tuhan Yesus kalau kita merasa kita ini orang cilaka. Kalau kita merasa kita ini akan mati, bobot tanah ini. Selama kita merasa kita ini tidak cilaka, selama kita merasa bahwa kita ini baik-baik saja, kita tidak akan butuh Yesus Kristus. Kalau kita tidak butuh, saya tidak butuh Yesus Kristus, maka saya tidak akan percaya kepada Yesus Kristus. Maka saya tidak akan beriman kepada Yesus Kristus. Nonya tidak butuh kok. Tetapi begitu saya sadar bahwa saya ini manusia berdosa, yang nanti akan mati, yang nanti akan binasa, maka saya bilang, oh saya butuh Yesus Kristus, sehingga saya akan beriman kepadanya. Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kebenaran kita hanya seperti kain kotor atau tarapu. Kalau ditelusuri ke bahasa Ibrani, kain kotor ini, maaf ibu-ibu, maaf ladies, sama dengan kain pembalut wanita. Itulah kebenaran kita manusia, saudaraku. Roma 3 ayat 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat sudah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat.
Tapi saudaraku, hukum Taurat dijadikan tameng. Orang Farisi menggunakan hukum Taurat bahwa dia itu benar. Kita kok ada ikut hukum Taurat? Siapa mau berani melawang? Ini hukum Taurat, ini salah. Hukum Taurat, ini adalah hukum Allah. Dan saya ikut ini hukum Taurat. Dan ini adalah benar. Tapi sebenarnya hukum Taurat ini hanya dijadikan tameng. Sebenarnya bukan hukum Taurat. Sebenarnya di balik hukum Taurat adalah kebenaran diri sendiri tanpa saya sadar. Sebenarnya di balik perbuatan atas hukum Taurat adalah kehebatan saya sendiri. Siapa mau piara sahabat rupa kita? Hebat sekali. Nggak pernah meleset, nggak pernah ada api jam 6:01. Sebelum lewat 1 so mati tuh api semua. Sele listrik tak se mati semua kok. Bukan cuma api mau masak, listrik tak se mati semua. Semua. Soalnya ndak ada mau masa-masa. Soalnya ndak ada asap-asap. Sele itu nasi rice cooker, tak cabu-cabu semua tuh DP listrik. Biar jo makan nasi dingin. Yang penting ini pemeliharaan jadi bagus. Sebenarnya bukan masalah hukum Taurat. Sebenarnya adalah kebenaran sendiri di balik hukum Taurat. Karena dasar hukum Taurat bukan iman. Dasar hukum Taurat adalah perbuatan diri sendiri. Ini hukum Taurat. Saya dengan hukum Taurat. Saya ikut hukum pertama. Saya ikut hukum kedua. Saya ikut hukum sempat sampai ke 10. Cuma kita dengan hukum Taurat. Kong kita mau pi surga dan kita dengan hukum Taurat ini. Siapa mau kasih selamat pak kita? Kita dengan hukum Taurat. Mana tuh Tuhan Yesus? Nih tahu di mana? Pokoknya kita dengan hukum Taurat. Kita dengan hukum Taurat. Itulah sebabnya saya pikir-pikir ayat ini bilang memang tidak ada yang dibenarkan oleh hukum Taurat. Ingat malam pertama saya katakan di bulan Juli, di bulan September ketika saya baca ayat-ayat ini, saya kaget.